Surat Yasin ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. In antum illa fi dhalalim mubin. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kufur, ittaqu ma baina aidikum, takutlah kalian kepada apa yang ada di hadapan kalian.
wa ma khalfakum dan apa yang ada di depan kalian, la'allakum turhamun supaya kalian diberi rahmat, supaya kalian dirahmati. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila dikatakan kepada mereka, takutlah terhadap apa yang ada di hadapan kalian dan apa yang ada di belakang kalian, agar kalian mendapatkan rahmat. Wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka terhadap ayat-ayat itu berpaling. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan apabila dikatakan kepada mereka, belanjakanlah oleh kalian sebagian yang Allah rizkikan kepada kalian. Qala alladzina kafaru, berkata orang-orang kufur, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, apakah kita memberi makan kepada orang yang kalau Allah berkehendak untuk memberinya makan? In antum illa fi dhalalim mubin, tidaklah kalian kecuali dalam keadaan sesat yang nyata. Saha itu nu sasar tanya. Nu berehan justru jadi sasar. Jadi orang yang memberi justru dinyatakan sasar oleh orang yang pelit. Cek nu kopet, nah aya sasar-sasar teuing tah jalma nu berehan nu balaba. Nah maka jeung kudu mere ka jalma-jalma anu ku Allah dikersakeun pikeun lamun eta jalmi ku Allah dipaparin tuangeun, dipaparin diberikan makanan, kenapa kita mesti ngasih makan? Ngapain? In antum illa fi dhalalim mubin. Nah ayaku sasar-sasar teuing cenah. Paingan, pantaslah orang yang beragama dinyatakan sasar, sesat oleh orang yang tidak beragama. Tidak heran kalau ada orang mengatakan agama itu racun. Agama itu racun. Baru tahu dan barangkali dia kelak akan menyatakan, kalau seandainya saat ini dia menyatakan agama itu racun, setelah mereka mengalami dan merasakan, nanti mereka akan meyakini dan mengetahui bahwa ternyata agama itu madu, bukan racun. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun, apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah, takutlah kamu kepada apa yang ada di hadapanmu dan kepada apa yang ada di belakangmu, supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Ternyata wa idza qila lahum ittaqu la yattaqun, ketika dikatakan kepada mereka bertakwalah, takutlah, mereka tidak merasa takut. Nu urang sieun teh manehna mah teu ngarasa sieun, nu urang era manehna teu ngarasa era. Mengapa? Karena tidak ada yang mesti ditakuti. Justru orang yang merasa takut kepada apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang, itu dinyatakan oleh orang seperti ini orang sesat. Sarap cenah jalma teh.
sudah dikumpulkan ini semua harta, malah ingin dikeluarkan. Ini kata-kata wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, jawabnya belum muncul. Tapi di ayat yang kedua, illa kanu anha mu'ridin. Jadi begitu dikatakan kepada mereka, bertakwalah kepada apa yang ada di hadapanmu, takutlah kepada apa yang ada di belakangmu, ternyata mereka itu berpaling. Tong cenah tong sieun urang mah nah ada tos paeh mah sadayana ge modar. Itu. Jadi mereka itu menganggap bahwa setelah mati itu tidak ada lagi lanjutan. Tidak ada lagi lanjutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada diri manusia itu ada dua. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani, ada lahir, ada batin, ada usul, ada furu. Kita punya hati, bagaimana itu diikat dengan keyakinan. Lalu diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Si hate teh kudu dicancang ku panyangcang anu kuat, sacangreud pageuh sagolek pangkek hese di Indonesia keunana. Mun kumaha atuh da eta mah. Wah, bahasa Sunda anu hese di Indonesia keunana. Naon ari di Indonesia keunana sacangreud pageuh sagolek pangkek. Aduh. Nah inilah diyakini dengan hati, lalu diaku dengan perkataan, dan dibuktikan dalam wujud amal perbuatan. Baru itu akan terlihat amanu wa amilus shalihat, kalau orang itu diikat dengan keyakinan akidah dan diucapkan melalui lisan, dibuktikan melalui amal perbuatan. Kalau seseorang itu memiliki keyakinan, dipupuk hatinya dengan iman, tapi kesenangan dan kesukaannya kepada kemaksiatan, jangan-jangan sudah ada benih-benih kekafiran. Sudah ada benih-benih kekafiran. Nah itu jalma teh iman, tapi nu dipikaresep bet maksiat wae. Tidak akan mungkin orang yang makrifat kepada Allah tidak senang melakukan ketaatan. Orang yang tidak makrifat kepada Allah tentu saja tidak akan mungkin berakibat taat. Justru buah kekufuran itu adalah maksiat. Buah kekufuran itu adalah maksiat. Ketika seorang itu beriman tapi ternyata amal perbuatannya maksiat, maka tentu saja sudah ada bibit-bibit kekufuran. Tidak dinyatakan kufur, cuma bibit benih-benihnya itu ada. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Jika dikatakan kepada mereka, takutlah kepada apa yang ada di hadapan. Yang sekarang kita kerjakan ini kalau tidak atas dasar taat kepada syariat, maka takutlah. Dan wa ma khalfakum, nanti di belakang ini setelah kita melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, karena hukum ini berkaitan dengan perintah dan berkaitan dengan larangan. Jika kita melanggar perintah, jika kita melanggar larangan, mau pergi ke neraka itu tidak usah jauh-jauh, tong salat we sakitu ge cukup. Dengan tidak salat, seorang bisa berkunjung ke neraka. Masalakakum fi saqar. Mengapa kalian kok mau-maunya pergi ke neraka saqar? Lam naku minal musallin. Rumaos abdi teh tara salat. Tidak salat asar saja satu kali,
itu ka'annahu wutira ahluhu wa maluhu, seakan-akan seperti seorang yang kehilangan seluruh hartanya dan seluruh keluarganya. Untung abdi masalat asar maosok ngan subuh nu sok katinggalin teh. Aya kitu nah. Siga aya dalil we fawailul lil musallin. Tuh cenah ku Quran, jalma anu salat wae cilaka. Untung abdi mah tara salat. Atuh leuwih cilaka. Nu salat wae ya kana neraka we komo nu tara. Kamu kentut ya? Tidak. Loh kenapa bau? Ternyata berak. Kamu kentut? Tidak. Cuma buang air besar. Waduh. Buang air besar mah tuh lebih dari kentut. Kentut mah cuma gas. Buang air besar apa? Jeung bukurna. Ya. Banyak yang berterima kasih. Ustadz nuhun cenah eta. Subuh di kanal YouTube keun. Waduh. Ternyata banyak yang senoyongan ngan teu tiasaeun ka dieu teh. Nah, subuh cenah Ustaz. Subuh. Dukaya nu di radio ya teu protes berarti aya. Kalau tidak ada di radio itu pasti protes. Protes. Ya akan menjadi amal. Tidak sedikit orang yang tidak mengetahui arti sahabat. Ketika kita sedang melakukan maksiat, melakukan kesalahan, tiba-tiba Allah mengirim seorang sahabat untuk menegur kita. Sehingga kita tidak jadi melakukan maksiat. Karena Allah mengirim sahabat untuk menegur kita. Ketika seseorang itu berada dalam ujian, ternyata Allah mengirim sahabat yang memiliki kekuatan untuk membantu kita yang sedang diuji. Kayak sebaliknya, ketika seorang sahabat itu sedang dalam keadaan melakukan maksiat, ternyata Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menegur sahabat itu. Dan ketika dia itu diuji, Allah pun memberikan kekuatan kepada kita untuk membantu sahabat itu. Ternyata seseorang masuk ke surga itu bisa jadi dia itu karena sahabat. Itulah arti sahabat. Dan sahabat ini bisa jadi istri, bisa jadi anak. Sering ketika seorang berinfak, bersedekah, itu ternyata kalau kepada keluarga dianggap itu bukan sebagai sebuah sedekah. Ngahajakeun mah ngukut miara murangkal yatim. Eta teh pan aduh teu kapikir da puguh budak urang ge sakieu riabna. Tapi ternyata adek meninggal, kakak wafat. Lalu kita tertibkan si anak itu, anak yatim itu. Nah, wah eta teh rizki nu dianterkeun ku Allah. Ngahajakeun mah urang miara anak yatim hese. Tapi ternyata adik, kakak dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Ternyata kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengurusi anak-anak yatim. Ngahajakeun mah urang teh ngurus anak yatim. Wah, pimanang. Tapi ternyata nyantong geningan. Sok uruskeun ku urang. Allah mengirim rezeki kepada kita. Dengan cara seperti itulah Allah mensurgakan seseorang. Dengan cara seperti itulah. Tak iya teh tentu saja oleh orang yang kufur, oleh orang yang yang hatinya tidak terikat dengan keyakinan, tidak mungkin. Justru akan dianggap sebagai in antum illa fi dhalalim mubin. Nah, cenah ayaku sasar-sasar teuing keur naon atuh urang teh. Tiba baranting usaha teh ari geus
katarima tuluy di kaluar-luakeun, dibagi-bagikeun. Justru ieu teh pan dikaluarkeun teh sangkan ya la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidaklah datang kepada mereka satu ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka kecuali mereka itu mu'ridin, berpaling. Jangan heran kalau perbuatan mereka itu betul-betul berseberangan. Jangan heran kalau keyakinan mereka, pikiran mereka itu secara diametral itu berbeda dengan kita. Ini katanya ada dua peristiwa. Begitu datang waktu Idul Kurban, lalu melahirkan anak. Pas pisan kaping 10 teh cenah teh nya kudu akekah, nya kudu kurban, mana heula cenah ustaz. Aya-aya wae nya. Eta kusok dibentrok-bentrokeun atuh. Ada lagi seorang itu bertanya, "Ustaz, bagaimana? Saya bukan tidak mau kurban, tapi ini tetangga saya mau sekolah, tidak punya biaya, lalu meminjam kepada kita. Itu nah kurban heula atawa nginyeumkeun heula?" Aya deui kitu. Cik tong sok dibentrok-bentrokeun atunya. Ketika seseorang itu memiliki kemauan yang kuat, Allah beri kemampuan. Tungtung nama, ekah bisa. Kurban bisa. Jeung lamun nu dibisakeun ku Allah siga kitu pan geunah atuh teh. Ieu mah keukeuh we kudu salah sahiji. Teh eta teh di antara hate anu ngamiskinkeun diri. Seperti seorang yang mengatakan, "Alah usum kieu saha nu mere nginyeum?" Nya we teu aya. Tapi ketika seorang itu memiliki keyakinan Allah Maha Kawasa. Bagi kita ini sulit, tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Dari mana saja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah satu di antara bagaimana kita mengkayakan hati. Innamal ghina ghina nafsi. Kaya itu adalah kaya hati. Ketika seorang kehilangan sepatu justru malah murukusunu. Saya teteh murukusunu tadi Indonesia keunan. Tapi ketika seorang kehilangan kaki justru malah bisa ketawa. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, apabila dikatakan kepada mereka, cik atuh infakeun balanyakeun, teu kudu kabeh. Tidak perlu semuanya. Mimma razaqakumullah, dari apa? Dari sebagian saja. Sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Dibalanyakeun sadayana mah bisi asa karampogan. Tapi sebagian saja apa yang kamu rezekikan, apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Tapi jawabnya itu bagaimana? Lain teu hayang cenah abdi teh rezeki membelanjakan, mensedekahkan, tapi kata orang kubur itu anut imu man lau yasa'ullahu wa at'amah. Apakah kita akan memberi makan kepada orang yang kalau Allah berkehendak untuk memberinya makan, nah kurang maka jeung kudu dibere. Seperti ada orang yang bela Islam, nah cenah make Islam kudu dibela ku urang. Padahal itu agama Allah keun kumaha Allah we. Kenapa kita mesti bela Islam? Kenapa kita mesti bela ulama? Kenapa kita mesti Islam tidak dibela akan berdiri tegak, Cuma
Kita punya amal apa? Bagi Allah tidak ada yang sulit untuk menegakkan Islam. Apakah apabila Allah tidak mengutus Rasul, Allah tidak mengirim para nabi, Islam akan tegak? Tentu saja, bagi Allah tidak ada yang sulit. Seperti halnya ketika Nabi Musa memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Bagi Allah menurunkan hujan itu tidak ada apa sulitnya. Tinggal mengirim angin, awannya sudah ada, lalu diturunkan hujan. Tapi mengapa Allah menyuruh kepada Musa, faqulna drib bi asokal hajar. Tengelkeun atuh cenah tongkat kana batu, fan fajarot min husnata asyrata aina. Keluarlah dari batu itu 12 mata air. Artinya usaha atuh najan negelkeun tongkat kana batu. Yang berusaha dan yang berikhtiar tentu berbeda dengan orang yang tidak berusaha dan tidak berikhtiar. Oleh karena itu, in antum illa fi dhalalim mubin, ya teh teu salah itu. Ya, apa ini tidak sebaliknya? Nu sasar teh saha itu? Siapa yang sesat itu? Jadi ada orang kemudian ya mukanya itu terkena terkena debu yang hitam, camerong begitu. Lalu sahabatnya juga sama. Kemudian begitu melihat eta cenah mun camerong kitu, ari dinya komo tama cakeutreuk. Begitu. Jadi kadang-kadang ya seseorang itu menuduh kepada yang lain itu sesat, padahal dirinya lah yang sesat. In antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kalian itu kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Masa orang pelit justru dinyatakan mendapatkan petunjuk dan merasa beruntung, sementara orang yang berinfak itu dinyatakan sebagai orang yang rugi dan orang yang sesat. Jadi orang yang berinfak, memberi makan, membelanjakan sebagian hartanya dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, justru dinyatakan sebagai orang yang sesat oleh orang-orang kufur. Malah orang yang tidak berinfak dan tidak mengeluarkan sebagian harta yang Allah rezekikan kepada kalian, itu dinyatakan sebagai orang yang beruntung. Nu untung teh nu mana? Nu ngaluarkeun atawa anu ngeupel, nu buka tangan anu ngeupel. Ketika dalam satu waktu ada acara atau ada sesuatu yang harus dikeluarkan, maka ternyata boro-boro. Orang yang mengerti itu berlomba-lomba. Begitu dia bayar, alhamdulillah, atas ku abdi cenah dibayar. Semua orang lagi saum sunat, begitu buka saum, berada di tengah perjalanan, cepat. Sebelum dibayar yang lain, dibayarkan, buru-buru bayar. Nah, mengpengker paruasa. Man fattara shaiman, siapa orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala dari saumnya, tanpa akan dikurangi pahala saum tersebut. Nah, ketika seorang itu mengerti
ini adalah sebuah peluang pahala dari Allah. Aluarkeun. Kumaha anu teu ngaluarkeun? Bodo ku abdi ieu teh. Bari hayah wae ku abdi bari gagaro wae. Orang yang tidak mengeluarkan itu seakan-akan bergembira. Padahal kegembiraan itu diraih oleh orang yang mengeluarkan uang. Iya nu kieu mah teu meunang kuno saja. Tidak boleh oleh yang lain. Sehingga tidaklah heran kalau di zaman Nabi itu ada sebuah keterangan ketika ada seorang meminta bantuan, lalu tiba-tiba saja dia meminta bantuan dan pada waktu itu tidak ada suaminya. Kemudian aduh punten we cenah nuju teu aya. Begitu suaminya datang, buru-buru orang yang meminta bantuan itu cari, khawatir itu diberikan oleh Allah kesempatan kepada yang lain. Buru-buru cenah sok urang. Ari urang mah pan kapan ayeuna tos teu aya. Syukur we geus teu aya mah. Pan begitu. Urang mah pan atoh urang mah. Tapi justru di mana sebetulnya yang rugi itu? Tentu saja kerugian itu didapat oleh orang yang Allah tidak beri kesempatan. Dan keuntungan itu didapat oleh orang yang terus menelusuri keuntungan demi keuntungan. Inilah mauqiful kuffar min taqwallah wa ayatillah wa syafqah ala khalqillah. Kedudukan orang kufur dari rasa takut kepada siksa Allah dan juga ayat-ayat Allah. Dan tidak diberi orang kufur itu rasa kasihan, belas kasihan kepada makhluk-makhluk Allah. Karena memang mereka itu tidak memiliki cukup pengetahuan, tidak memiliki ilmu untuk membelanjakan sebagian harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Jawabnya itu kecerdasan dan nalar mereka yang membuat mereka itu menghalanginya. Sehingga orang yang mengeluarkan dan membelanjakan harta itu justru dinyatakan in antum illa fi dhalalim mubin. Nah, cenah di dinya mah hayah wae ngaluarkeun. Ongkoh sok sering ngaluarkeun tapi nah beuteung dong lah. Mana qasat min malin shadaqatun. Tidak akan berkurang harta itu dikarenakan sedekah. Moal aya jalma bangkrut lantaran seueur teuing zakat. Kunaon cenah bapak teh bangkrut usaha teh nu mawi seueur teuing sedekah bapak teh itu. Seueur teuing zakat. Tapi rata-rata orang bangkrut dia mengatakan, aduh siga nama abdi teh basa keur nanyung teh tara zakat, tara infak, tara sedekah. Justru sebaliknya. Jadi tidak akan ada mana qasat min malin shadaqatun. Wallahu a'lam bissawab.